Saturday, I watched you fly away across the empty sky. I turned around and waved goodbye. Alhamdulillah kali ini aku masih bisa bikin anggaran rumah tangga lagi. Nggak terasa ya teman-teman, ini sudah di bulan Oktober, yang artinya sebentar lagi, sekitar 2 bulanan lagi itu kita akan memasuki pergantian tahun. Nah teman-teman, ada yang udah ngecek resolusi tahunan belum? Kalau aku biasanya bikin resolusi itu per 5 tahun yang aku tulis di vision board. Dan setiap tahun itu akan aku review di penghujung tahun. Jadi aku akan cek progresnya sudah sampai mana, berapa persen yang sudah tercapai, dan apakah dibutuhkan usaha lebih untuk mencapai itu semua. Dan disitu bisa kita evaluasi, termasuk salah satunya adalah resolusi keuangan. Dan yang memudahkan aku untuk mengevaluasi resolusi keuangan adalah mengecek anggaran rumah tangga yang aku buat setiap bulannya ini. Dengan anggaran rumah tangga yang dibuat setiap bulannya ini, kita bisa tahu jumlah tabungan sudah sampai mana dan apakah itu efektif. Dan kita juga bisa tahu kewajiban-kewajiban yang sudah kita bayarkan itu apa saja, dan kebutuhan-kebutuhan yang kita anggarkan itu apa saja. Apakah itu sebenarnya sudah mencukupi atau sebenarnya berlebih atau sebenarnya kurang. Itu kita bisa evaluasi lagi setiap tahunnya ya teman-teman. Jadi alhamdulillah dengan membuat anggaran rumah tangga seperti ini, menurutku ini banyak akan membantu kita untuk membuat resolusi keuangan di kedepannya. Oh ya, aku sampai lupa untuk nanyain kabar teman-teman semua. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan penuh berkah setiap harinya ya teman-teman. Untuk total anggaran rumah tangga di bulan ini, alhamdulillah ada sedikit pertambahan ya teman-teman. Karena alhamdulillah pas suami mendapatkan kerja di kantor yang baru. Mohon maaf sebelumnya aku gak bermaksud untuk ria atau pamer. Aku hanya ingin share mengenai caraku untuk mengatur keuangan. Tapi seperti biasa yang aku tekankan di sini, aku bukan ahli keuangan. Aku hanya share berdasarkan pengalaman-pengalaman aku selama ini, dan kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan kalian. Balik lagi ke total anggaran aku untuk di bulan Oktober ini sejumlah 3.500.000. Mohon maaf itu aku salah tulis karena aku belum masukin cicilan HP di situ 100.000. Jadi totalnya masih 3.400.000. Oh ya, untuk informasi tambahan lagi seperti di video-video sebelumnya yang aku sudah jelaskan, kalau untuk anggaran ini aku dapat dari gaji pokok pak suami ya teman-teman. Dan untuk lemburan, aku dan suami sepakat yang pegang itu adalah pas suami. Sedangkan untuk penghasilan tambahan aku dari hasil usaha jualan frozen dan online shop itu biasanya aku pegang untuk aku masukkan ke dalam sinking funds. Dan anggaran ini juga enggak pure dari gaji pas suami langsung semuanya aku kelola, karena ini sudah dipotong dengan sedekah yang utama ya teman-teman. Dan aku tidak masukkan ke sini karena aku kurang nyaman untuk menyebutkannya, dan sudah dipotong juga untuk keperluan suami aku untuk ongkosnya setiap bulan. Jadi di sini benar-benar untuk kebutuhan rumah tangga aja. Dan pendapatan yang aku peroleh ini aku bagi lagi ke dalam 3 pos ya teman-teman. Yang pertama adalah untuk tabungan. Jadi untuk tabungan aku sarankan kalian taruh di awal, jadi jangan sampai sisa dari kebutuhan-kebutuhan yang sudah kalian pos-poskan baru kalian isi tabungan, karena pengalaman aku biasanya itu akan habis aja. Dan kalau dibandingin sama anggaran sebelumnya yang berubah dari tabungan itu adalah tabungan untuk rumah, aku tambahin di sini menjadi 1 juta rupiah. Kenapa di sini aku tambahkan untuk rumah? Karena target aku cukup besar ya teman-teman, dan aku punya prinsip penghasilan boleh bertambah tapi gaya hidup jangan. Dan untuk pos-pos yang lainnya itu tidak ada perubahan, hanya ada 1 penambahan untuk pendidikan adik dari suami aku ya teman-teman. Di situ aku masukin juga karena masih ada yang bersekolah. Dan selanjutnya adalah pos untuk pengeluaran tetap. Kenapa di sini dinamakan pengeluaran tetap? Karena jumlah yang aku anggarkan ini
itu jumlahnya pasti akan habis gitu. Tidak mungkin akan ada sisa karena langsung akan diberikan, langsung akan dibayarkan. Dan untuk cicilan HP ini juga cicilan HP suamiku ya teman-teman. Jadi sebenarnya aku bukan nyicil di toko-toko atau di pay later atau di counter-counter HP gitu. Jadi aku nyicil sama uang tabungan aku sendiri dan nantinya harus dibayarkan. Jadi tabungannya itu tetap full. Tapi ini pun hanya untuk kebutuhan yang mendesak aja ya teman-teman. Misalnya ada yang rusak atau bener-bener yang kita butuhkan gitu. Pos selanjutnya adalah pengeluaran tidak tetap. Nah, di sini pengeluaran-pengeluaran yang mungkin akan berubah setiap bulannya. Jadi bisa aja masih ada sisa atau bisa aja bahkan kurang, dan biasanya aku akan tutupkan dengan pos-pos yang lainnya gitu, dengan item yang lainnya. Nah, ini aku tambahkan untuk belanja mingguan itu menjadi Rp600.000. Jadi yang biasanya Rp500.000 aku tambahin Rp100.000 biar setiap minggunya itu pas Rp150.000. Dan untuk yang lainnya tidak ada perubahan, seperti untuk belanja bulanan, untuk snack anak. Oh, tapi untuk air, gas, dan sampah ini aku turun jadi Rp100.000 karena aku patungan sama adik aku dan aku juga udah gak bayar sampah harian, jadi lebih hemat. Untuk pulsa dan wifi tetap Rp100.000. Wifi-nya juga di sini aku patungan sama adik aku. Dan yang terakhir adalah dana tak terduga. Ini wajib biasanya untuk membeli hadiah jika ada perayaan atau ada kelahiran gitu ya. Di sini aku pakai di dana tak terduga. Jadi segini aja untuk anggaran keuangan rumah tangga aku setiap bulannya. Insya Allah cukup. Mungkin untuk teman-teman yang pendapatannya sama dengan aku, bisa jadi kalian mempunyai kebutuhan yang berbeda ya. Jadi tidak harus sama seperti ini untuk anggarannya, karena bisa jadikan kebutuhan kita berbeda, tanggungan kita berbeda, dan kalau kita tinggal di tempat yang berbeda pun pasti kebutuhan dan keperluannya itu berbeda juga. Jadi sekali lagi kalian bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan kalian masing-masing ya teman-teman. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton videoku sampai habis. Buat kalian yang suka sama videonya, kalian boleh like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.